Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Islam yang kami hormati, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari keempat ini. Kita masih bersama bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ketaatan pada bulan Ramadan, nikmat yang tiada tara, tiada penggantinya. Maka marilah kita syukuri nikmat ini dengan menghadiri majelis taklim, dengan baca Al-Quran, dengan beribadah sampai syuruk insyaallah. Ya. Sekali lagi, mengikuti majelis taklim lebih afdal daripada baca Al-Quran satu juz. Ibu-ibu jangan sambil baca Al-Quran ya, sepertinya kelihatan gitu ya. Fokus menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih afdal daripada baca Al-Quran sendiri. Karena baca Al-Quran sendiri, pertama bacaannya salah-salah ya. Yang kedua nggak tahu maknanya, cuma ngejar pahala. Pahala itu ada di menuntut ilmu. Maka pada pagi hari ini kita akan masuk kepada jalan keempat, jalan menuju surga yang keempat, atau jalan alternatif yang keempat adalah menuntut ilmu. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Di sini tidak disebutkan man qara'a Qur'anan sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, enggak ada. Yang ada man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang meniti jalan menuju majlis ilmi, menuju majlis ilmi atau lembaga ilmu, atau barang siapa berjalan menuju pesantren Al-Islam, entah dari rumahnya, dari kampungnya, sekedar untuk menuntut ilmu pada waktu kuliah subuh saja sampai syuruk, atau mendaftarkan diri di Al-Islam ya untuk belajar selama 2 tahun, itu masuk dalam kategori hadis ini, man salaka tariqan. Membayar atau gratis tidak disebutkan, berarti umum, yang bayar juga masuk surga, yang gratis juga masuk surga, tapi lebih banyak pahalanya yang bayar. Iyalah, yang satu nggak berkorban, yang satu berkorban. Maka dari itu pesantren tinggi Al-Islam membantu para santri supaya surganya lebih tinggi, yaitu ditetapkan bayaran. Itu membantu kalian sebenarnya ya, supaya pahalanya lebih besar. Maka tiap tahun dinaikkan, karena tiap tahun surganya mulai banyak yang antri. Jadi semakin tinggi bayarannya semakin besar pahalanya. Jangan dikira kalau gratis itu cepat masuk surga. Ini kesalahan selama ini umat Islam ingin gratis segalanya. Makan buka bersama ingin gratis, sahur kepengen gratis, peskil kepengen gratis, kemudian masuk Al-Islam kepengen gratis, diberi uang lagi ya, kepengen diberi uang. Itu salah. Justru kita infak ke lembaga-lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan tahfidzul Quran, itu pertama Anda dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, daripada Anda cari gratisan tetapi kalau makan di warung sampai 200 kali duduk, makan sate 1 juta sekali duduk, giliran masuk pesantren minta gratis. Itu nggak benar itu. Kecuali orang-orang yang benar-benar nggak bisa makan, nggak punya uang, nah itu kita gratiskan, kita beri uang saku, kita beri baju,
kita beri celana, karena dia nggak punya celana juga, ya, kita beri celana. Tapi syaratnya harus nggak mampu. Tapi kalau dia mampu nggak mau bayar, nah ini keterlaluan. Tetapi giliran dia sekolah umum, ya masuk perguruan tinggi, masuk fakultas kedokteran, berani bayar 400 juta untuk masuknya, 400 juta. Masuk di fakultas pilot, apa namanya itu, pokoknya dia yang jadi pilot, itu 800 juta. Karena ada seseorang bertanya, Ustadz, saya mau pinjam uang berapa? 800 juta. Masya Allah, pinjam 800 juta. Saya siapa? Konglomerat. 800 juta untuk apa? Untuk masukkan anak saya. Banyak orang khusnudzon, alhamdulillah, untuk masukkan anaknya jadi pilot. Nah, jadi kalau yang umum-umum itu berani bayar, memasukkan anaknya kursus bahasa Inggris, bayar tiap bulan 1 juta, oke, ya, tiap bulan, nggak makan nggak minum. Kursus fisika bayar sekian, giliran kursus membaca Al-Quran, tahsin, gratis. Coba bayangkan. Jadi agama Islam itu dianggap ya sambilan, bener nggak? Bener itu, kasihan. Jadi makanya mau kita robah mindset ini ya, pandangan ini kita robah, harus dibalik. Kalau kursus bahasa Inggris gratis, cari yang gratisan. Masuk kedokteran, cari yang gratisan. Gimana caranya? Hafal Quran. Jadi sekarang banyak universitas-universitas yang membuka peluang beasiswa bagi yang menghafal Al-Quran. Makanya nanti mahasiswa-mahasiswa al-Islam mudah-mudahan bisa masuk fakultas kedokteran. Ya. Tapi syaratnya gratis. Carilah sendiri sana di UGM, di UI, di UII atau di manalah yang ada peluang masuk dengan gratis dengan syarat hafidhul Quran. Ya, coba dicari, ya, itu bagus itu. Ya, makanya bukan kita masuk pesantren bayar, tapi justru yang alumni al-Islam, alumni pesantren tahfidzul Quran, kalau bisa ketika masuk ke kuliah-kuliah umum gratis. Itu pada hadirin rahimakumullah. Makanya kalau bapak dan ibu punya kelebihan uang, walaupun cuma 50.000 rupiah, walaupun cuma 100.000 rupiah, infakkan di pesantren-pesantren tahfidzul Quran. Para wali-wali murid, ya seandainya ditetapkan bayarannya 400.000 per bulan, bayarlah 500.000, bayarlah 1 juta. Ini ada wali murid yang bagus ya, padahal bayarannya cuma 250, tapi dia setiap bulan bayar 1 juta. Ini uswah hasanah ya, kalau ditetapkan 1 juta dia bayar 5 juta, nah, itu bagus itu. Kadang-kadang ada orang bertanya, masuk sekolah di tempat lain itu sekali bayar 25 juta masuk pertama ya, pendaftaran. Di Islam berapa? 1 juta saja, Masya Allah, itu pun minta diskon. La haula wala quwata illa billah. Kasihan ya, dikira Islam itu kaya raya. Jadi rahimakumullah, man salaka tariqan yaltamisu fi'lan ilman, barang siapa yang berjalan meniti ya, barang siapa yang meniti jalan menuju majelis taklim, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, bagaimana bisa dimudahkan? Karena dengan belajar kita mengetahui halal dan haram. Kalau kita meniti jalan yang halal, kita masuk surga. Kalau kita masuk ke jalan yang haram, kita masuk neraka. Dari situlah rahasia kenapa menuntut ilmu bisa mendorong orang masuk surga. Di dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW setiap habis subuh berdoa apa? Mahasiswa ada yang tahu berdoa apa? Yang paling depan ini ya. Apa habis subuh doanya apa? Mahasiswa tolong ini dihafal ya, wajib nanti dibimbing Ustaz Abdul Qawi. Wajib mahasiswa habis subuh membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ketika diungkapkan baru tahu, berarti jarang baca ini.
Ini asluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak juga bisa menghafal nih Pak ya. Karena ini pendek. Kalau pendek-pendek ikut menghafal. Tapi kalau panjang-panjang enggak usah dihafal ya. Ini bulan Ramadan para hadirin rahimakumullah. Pertama, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, tidak ada yang menghalanginya kecuali masuk surga kecuali kematian. Maka sejak sekarang setiap habis sholat harus membaca ayat kursi, jangan lupa itu. Kemudian doa Sayyidul Istighfar dibaca pagi dan petang. Barang siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar kemudian meninggal dunia, dia masuk surga. Makanya setelah membaca ayat kursi, baca Sayyidul Istighfar. Jadi kalau sholat subuh itu baca ayat kursi dan Sayyidul Istighfar. Kemudian kalau sholat duhur ayat kursi saja, sholat asar ayat kursi saja, ba'dal maghrib itu ayat kursi dan Sayyidul Istighfar begitu. Itu yang praktis-praktis gitu dipraktekkan pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ini kan semuanya jalan masuk surga. Ditambah sekarang di sini setiap habis sholat subuh membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dari dasar itulah diadakan kajian setiap subuh. Bagaimana ilman nafi'an tapi nggak ada kuliah subuh? Dari mana kita nyari ilmu? Ya, kita nyari ilmunya dari majelis taklim seperti ini. Ini sudah mempraktekkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, setelah ilman nafi'an, rizqan thayyiba. Mudah-mudahan yang ikut majelis taklim pagi ini rezekinya dilimpahkan Allah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terbukti Pak, terbukti ternyata yang rajin ikut kuliah subuh itu uangnya bertambah banyak. Terbukti, benar nggak Pak? Benar ya? Benar kata bapak-bapak ini, tambah banyak. Nah kalau nggak percaya coba rutin menuntut ilmu setiap habis subuh, maka dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Percaya nggak bapak-bapak? Kalau saya percaya itu, karena itu hadis ya. Jadi barang siapa, jadi doanya itu saya memohon ilmu yang bermanfaat. Setelah ilmu bermanfaat, rezeki yang thayyib. Maksudnya juga bahwa kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, rezekinya juga akan thayyib dan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu begitu, persis kayak hari Jumat. Hari Jumat itu ada ayat-ayat tentang sholat Jumat dan ada ayat-ayat tentang rezeki. Ya, ini hari Jumat nih kebetulan nih. Hari Jumat apa bapak-bapak? Disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Sudah baca belum? Nah, nanti membaca surat Al-Kahfi habis halaqah, habis majelis taklim ini membaca surat Al-Kahfi. Jadi banyak sekali PR-nya. Baca surat ayat kursi, baca Sayyidul Istighfar, baca surat Al-Kahfi khusus hari Jumat, dan baca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan baca surat Al-Jum'ah kalau bisa. Surat Jum'ah ini juga disunahkan dibaca pada hari Jumat. Kita lihat di situ. Sholat atau surat Al-Jum'ah. Coba dibaca mahasiswa. Yang sudah hafal siapa? Mana Salman Sadid mana? Mana kabur dia ya? Tadi saya suruh duduk di depan. Kok di situ? Pak kursi enggak? Coba dibaca Salman Sadid. Surat Al-Jum'ah dari ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati. Coba dibaca sampai akhir. Yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا قضيت الصلاة
barakallahu fikum. Salman Sadid ini hafizul Quran, sekali duduk 30 juz. Masya Allah. Tapi belum ya? Sudah belum? Udah. Jadi menuju loh, nggak masalah. Dia itu sudah sekali duduk 10 juz, benar ya? 10 juz, 10 juz, 10 juz kalau nggak salah. Berarti berapa kali duduk itu? 3. Sebentar lagi nih mau Ramadan ini ya, insya Allah sekali duduk 1 juz, cuma nyari event. Siapa yang panitianya ya? Kapan itu sekali duduk itu? Syawal ya, karena kalau Ramadan nggak ada makanan Pak, masalahnya. Loh bener ini, coba Bapak baca Al-Quran siang-siang nggak pakai minuman, tenggorokannya kering. Makanya ada orang yang masuk surga lewat puasa, ada masuk surga lewat baca Al-Quran. Orang-orang yang masuk surga baca Al-Quran itu tidak puasa sunnah. Loh kenapa nggak puasa sunnah? Karena saya masuk surga lewat hafalan Al-Quran. Kalau saya puasa sunnah, saya nggak bisa baca Al-Quran. Ada yang kayak gitu, para ulama-ulama zaman dahulu. Lah Salman Sadid ini insya Allah termasuk orang yang masuk surga lewat Al-Quran. Maka nggak mau sekali duduk pada bulan Ramadan 30 juz, karena nanti puasanya batal. Itu filosofinya. Insya Allah nanti Syawal sudah boleh makan, banyak makanan. Nanti mau dibuka tasmi' sekali duduk 30 juz di masjid ini pakai lampu seperti ini. Di syuting kan, nanti ngundang bapak-bapak. Jadi ini sekaligus undangan kepada seluruh para hadirin. Mudah-mudahan nanti pas tasmi'an sekali duduk 30 juz bisa hadir. Yang mendoakan beliau, memberikan uang sama beliau. Siapkan uang 10.000 10.000. Itu dapat berapa nanti? Jadi datang lempar uang, datang lempar uang gitu. Jadi dia menghafal Quran terus. Wah, itu banyak uang, insya Allah. Makanya mahasiswa yang lain, ayo ya ikuti jejak beliau ya. Sekali duduk 30 juz minimal. Sekarang sudah banyak yang sekali duduk 5 juz, sekali duduk 10 juz sudah mulai banyak. Tahun ini insya Allah mudah-mudahan para mahasiswa terus belajar sehingga bisa menghafal Al-Quran sekali duduk. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi kita lihat surat Al-Jum'ah itu berapa kalimat tijarah ya. Tijarah itu banyak, di situ ada 3 atau lebih ya, menunjukkan bahwa hari Jumat walaupun kita dilarang jual beli, tetapi dilarang jual belinya pas hari Jumat saja. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika wahai orang beriman, jika dipanggil untuk datang sholat Jumat, hendaknya kalian segera ke masjid dan meninggalkan jual beli. Berarti mahasiswa terus sahabat ini kan mafhum mukhalafah, dalam usul fikih disebut mafhum mukhalafah. Kebalikannya berarti sahabat-sahabat itu sebelum Jumatan mereka apa? Berdagang. Kalau mereka nggak berdagang, untuk apa larangan meninggalkan jual beli? Kita lihat, jika dipanggil untuk datang sholat Jumat segera ke masjid dan tinggalkan jual beli, berarti waktu itu dia jual beli. Artinya bahwa jual beli pada hari Jumat berkah, dan ini diyakini oleh sebagian teman-teman mereka. Kalau jual beli hari Jumat dan berkah ya, jualannya laris, karena di dalam hari Jumat itu banyak keberkahan, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika jual beli itu disuruh meninggalkan jual beli karena mendengar adzan Jumat. Setelah adzan Jumat selesai, setelah sholat selesai, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah selesai sholat, jangan duduk-duduk di masjid, segera pergi ke pasar nyari nafkah lagi. Wabtaghu min fadlillah, kan itu. Wabtaghu min fadlillah artinya carilah nafkah, carilah rezeki. Ini konsep juga ya, konsep yang bisa diambil dari Al-Quran bahwa keberkahan hari Jumat itu adalah keberkahan di dalam mencari rezeki.
Begitu juga dalam hadis tadi, supaya rezeki kita banyak dan thayyib, maka paginya menuntut ilmu. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba. Ya, itu mafhum mukhalafahnya seperti itu. Ya. Lah di sini bukan hanya rezeki saja, tapi ada thayyibahnya, halal. Maksudnya dengan menuntut ilmu rezeki kita akan halal, karena dia akan menghindari hal-hal yang haram. Inilah yang disebut dengan takwa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, takwa itu tidak sekedar baca Al-Quran. Selama ini ya hampir masyarakat memahami takwa itu membaca Al-Quran, takwa itu sholat taraweh. Tidak terbatas pada itu semua, termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini kadang-kadang ibadahnya itu dengan emosional itu semangat doang. Contohnya begini, kalau tidak boleh sholat taraweh ya, oleh suaminya, dikira dunia runtuh, dikira pahalanya di sholat taraweh. Padahal taat sama suami itu lebih afdol dibanding dengan sholat taraweh di masjid. Seandainya suami mengatakan kamu sholat tarawih di rumah, menjaga anak-anak, sami'na wa ata'na. Sholat tarawih di rumah, menjaga anak-anak, apalagi anaknya masih kecil-kecil. Ya, ada yang punya anak kecil-kecil, ya umurnya 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, setengah tahun. Ditinggal ke masjid, berantakan rumah. Ada yang nangis-nangis, ada yang kelaparan, ibunya asik sholat tarawih. Enggak benar itu. Makanya suami yang baik adalah, wahai istriku, kamu punya anak banyak, tunggu di rumah, enggak usah sholat tarawih, biar saya yang sholat tarawih. Nah begitu, sami'na wa ta'na, pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih di masjid. Jadi sholat tarawih di masjid itu sebenarnya satu untuk laki-laki. Boleh perempuan ikut sholat tarawih, tapi dengan syarat izin suami. Ya, kalau suami mengizinkan silakan, kalau perlu bersama-sama dengan suami, sama anak-anaknya semuanya, jumlahnya 10 orang itu. Tapi bagaimana caranya? Perlu mobil kan, 2 mobil. Saya punya teman seorang ustadz, kalau kemana-mana pakai 2 mobil, karena anaknya 13. Gimana tuh mau hadir di pengajian Al-Islam? Satu mobil pun nggak cukup, tapi pakai mobil ambulan cukup. Itu mobil ambulan itu untuk ngangkat 15 mahasiswa, mahasiswi ya, itu cukup, dibuka joknya itu ya, itu bagus itu. Jadi apa tadi, sampai mana tadi, bahwa orang kita disunahkan untuk menuntut ilmu setelah subuh, kemudian setelah menuntut ilmu baru pergi nyari rezeki supaya rezekinya thayyib. Karena kalau rezeki enggak thayyib, itu amalnya tidak diterima. Maka setelah rezeki thayyib ada amalan mutaqabbala. Jadi amalan mutaqabbala itu tergantung pada rezeki yang thayyib. Rezeki yang thayyib tergantung kepada ilmu yang bermanfaat. Ini enggak boleh dibolak-balik. Allahumma inni as'aluka amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa ilman nafi'an, terbalik. Pertama ilmu, baru rezeki, baru amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang para pedagang pergi ke pasar Madinah sampai dia belajar fikih halal dan haram. Bahasa sekarang adalah sampai dia ikut daurah fikih muamalat dan dapat sertifikat. Jadi pedagang itu harus ada sertifikat pernah ikut daurah, baru boleh ke pasar. Itu luar biasa. Sayangnya sekarang ya tidak ada sertifikat seperti itu. Makanya penjual-penjual di pasar sebagian dari mereka melakukan transaksi yang haram. Kalau udah haram, amalnya nggak diterima dan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Itulah pentingnya menuntut ilmu, Pak. Para pedagang-pedagang itu harus menuntut ilmu fikih muamalat. Mudah-mudahan nanti ke depan di Al-Islam ada daurah fikih muamalat bagi para pedagang. Amin ya rabbal alamin, dan ada sertifikatnya. Artinya pagi ini kalau bisa ada sertifikat. Barang siapa yang ikut daurah selama 1 bulan, daurah banyak jalan masuk surga, dibuat sertifikat. Panitia mulai dicetak. Ya, tapi yang datang tiap hari, yang bolos sehari sertifikatnya setengah. Apa gitu?
biar ada semangat. Ya, ini daurah anak-anak ada skill, kita ada daurah. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Pelajaran dari hadis. Ya, pelajarannya banyak, hadisnya juga panjang. Saya cicil dikit-dikit ya. Pertama, menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Karena dengan ilmu dia mengetahui halal dan haram, sehingga menjauhi sesuatu yang haram. Dengan ilmu itu dia mengetahui amalan-amalan yang mengantarkannya menuju surga sehingga dia mengikutinya. Ya. Kedua, menuntut ilmu yang menyebabkan masuk surga adalah jika hal itu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, maka tidak mendapatkan surga. Bukan karena mencari ijazah, bukan karena mencari ijazah atau mencari jabatan, atau agar dikatakan seorang alim, atau agar mendapatkan pengikut yang banyak. Ini larangan-larangan di dalam menuntut ilmu. Ya, nggak boleh ya kita menuntut ilmu dengan cara seperti itu. Berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, karena hadisnya ini di dalam Sahih Muslim. Berkata Imam Nawawi, di dalam hadis tersebut terdapat keutamaan menuntut ilmu, dan secara otomatis menunjukkan keutamaan menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Jadi kita masuk di dalamnya para hadirin, kita ini sekarang sedang menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Pahalanya besar. Ya. Tetapi syaratnya harus diniatkan karena Allah. Syarat ini walaupun berlaku dalam seluruh ibadah, tetapi sebagai kebiasaan para ulama menekankan secara khusus keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Syarat ikhlas ini harus ada setiap ibadah, setiap sholat, sholat taraweh, puasa. Tetapi khusus menuntut ilmu ditekankan lagi, karena sebagian masyarakat menganggap remeh hal ini, dan para penuntut ilmu yang pemula seringkali lengah dalam masalah ini. Penuntut ilmu yang pemula sering meremehkan masalah niat, pada dengan niat itu seseorang akan berhasil menuntut ilmu. Yang ketiga, salah satu cara menuntut ilmu adalah berkumpul dalam majlis taklim. Mana dalilnya? Hadis lanjutannya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Masjid Al-Islam termasuk salah satu rumah Allah, masuk dalam hadis ini. Fi baitin min buyutillah. Ini rumah Allah para hadirin rahimakumullah. Rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita makmurkan dengan menuntut ilmu. Salah satu cara menuntut ilmu adalah hadir di dalam halaqah majlis taklim untuk membaca dan mempelajari serta mentadaburi Al-Quran. Kita walaupun judulnya banyak jalan menuju surga, tapi sebenarnya kita ini mentadaburi Al-Quran. Contohnya tadi surat Al-Jumu'ah, kita sudah tadaburin. Surat Al-Kahfi, kapan-kapan ada seri kajian surat Al-Kahfi. Ya, ini penting, ini ada 4 cerita di situ ya. Cerita tukang kebun, cerita apa lagi? Yang sering baca Al-Quran, cerita Ashabul Kahfi yang pertama, tukang kebun, kemudian cerita Nabi Musa dan Khidir, itu khusus menuntut ilmu. Nanti diambil dari cerita Nabi Musa dan Khidir. Itu mungkin kalau dikarang satu buku berapa ratus halaman, itu khusus cerita Nabi Musa dan Khidir. Ini banyak masyarakat yang kena syubhat Nabi Khidir, karena kemarin ada informasi seorang fulan kiai bertemu Nabi Khidir di pantai selatan. Ada itu setiap bulan ketemu di sana. Aneh ya, Nabi Khidir masih hidup padahal sudah mati ya. Yang masih hidup itu cuma satu, Nabi Isa alaihissalam. Yang masih hidup cuma satu, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang lainnya sudah mati. Masuk ketemu. Berarti siapa itu? Bukan Nabi Khidir itu, Nyi Roro Kidul. Bedanya tipis di pantai selatan. Ya, cerita Nabi Khidir
Yang keempat cerita Dzulkarnain. Di sini Dzulkarnain. Dzulkarnain siapa? Inovi siapa? Dzulkarnain? Irfani mana nih orangnya? Izin ya? Izin, mau diomongin izin ya. Dzulkarnain banyak yang salah paham, dikira dia Alexander Magduni, salah itu. Alexander Magdunia itu dari mana? Yunan. Ini muridnya filosof yang bernama siapa itu, yang ahli filsafat itu dari Yunan? Aristoteles. Gurunya itu Aristoteles. Dia mendidik namanya Alexandria Magduni. Iskandar, ada Ustadz Iskandar di sini. Itu banyak Alexandria. Ini dari Yunani. Ini kafir. Aristoteles itu Muslim atau kafir? Kafir, dia punya murid pemimpin kafir. Memang dia menguasai dunia. Yang benar Dzulkarnain ini adalah siapa? Dzulkarnain yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pemimpin dunia itu ada 4. Pemimpin dunia 24. Ya. Yang Muslim 2, yang kafir 2. Ada berapa? 4. Yang Muslim itu adalah 1, Dzulkarnain. Itu kekuasaannya dari barat sampai timur. Yang kedua siapa? Sulaiman bin Daud. Nah, ini ada buku khusus ya. Kita sudah menulis buku namanya Menang Tanpa Perang. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ya. Yang ketiga, yang kafir tadi, yang Muslim 2, yang 2 lagi yang kafir siapa? Yang pertama, Namrud bin Kanaan bin Nuh. Namrud ini cucunya Nabi Nuh, ya, putranya Kanaan. Ya. Kemudian yang kedua Iskandar Magduni. Ada yang mengatakan Bahan Tasir, bukan Bahtiar Nasir. Ya, mirip-mirip ya. Bahtansir. Ya, itu pemimpin Persia yang menghancurkan Yahudi yang disebut dalam surat Al-Isra. Itu pemimpin dunia ada 4. Nah, yang 2 Muslim, yang 2 kafir. Maka Dzulkarnain adalah raja pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat disebutkan beliau pernah tawaf bersama Ibrahim dan Ismail di Ka'bah. Nah, itu yang cerita dalam surat Al-Kahfi. Ini akan kita terangkan kapan-kapan kalau kita ada kajian surat Al-Kahfi insyaallah. Ya, itu salah satunya. Makanya tadabbur Al-Quran itu salah satu cara kita menuntut ilmu. Perlu diketahui bahwa belajar secara bersama lebih baik daripada belajar sendiri-sendiri. Saya yakin deh bapak-bapak kalau belajar di rumah sendiri paling ngantuk tidur. Terus belajarnya baca apa? Bukunya juga kadang-kadang nggak lengkap. Ya, apalagi mahasiswa, nggak ada guru pasti tidur semuanya. Pas pelajaran aja tidur, apalagi pas nggak ada pelajaran. Ya. Makanya belajar bersama itu penting. Kemarin saya sampaikan bahwa untuk bertakwa, la'allakum tattaqun, itu perlu bantuan orang. Supaya kita bisa duduk sampai syuruk, perlu bantuan orang. Bapak-bapak mahasiswa dan ibu-ibu juga di belakang belum tentu loh kalau sendiri itu kuat sampai syuruk. Belum tentu. Saya pun demikian. Kalau sendiri di rumah paling juga sudah tepar. Dengan menghadiri majelis taklim ini kita terbantu, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ini supaya kita itu bertakwa dengan cara seperti ini. Makanya kalau belajar, kepingin belajar kontinu langgeng, ikutlah majelis taklim. Kalau bisa majelis taklim yang berbayar, karena kalau gratisan, gratis aja, nanti aja lah, saya datang nanti aja lah. Nah, makanya ibu-ibu, Difwan di sini ada kan, coba sekali-kali Difwan itu ikut kajiannya bayar, ya 1.000, 2.000. Maksudnya biar terikat, wah saya sudah bayar kok nggak datang, nggak enakan gitu. Jadi itu pentingnya. Maka banyak orang-orang
yang memang nyari yang berbayar supaya termotivasi datang. Sudah bayar kok nggak datang. Berbeda yang gratisan, nggak ikut juga nggak apa-apa, nggak ada yang menegur, nggak ada yang rugi, akhirnya majelis taklimnya kosong. Kenapa? Nggak berbayar. Nah, ini penting. Makanya banyak orang-orang yang punya duit itu kalau sekolah gratisan nggak mau masuk. Ini salah satu rahasia kenapa sebagian nggak mau masuk al-Islam, karena gratisan. Nah, setelah itu kita tetapkan berbayar. Nah, ternyata ada masuk juga. Nah, berarti ini orang kaya-kaya semua ini. Itu cara saja, tidak harus, karena ada orang yang kadang-kadang itu termotivasi dengan kebersamaan, dengan berbayar. Tidak harus ibu-ibu ya, cuman ini cara saja. Penting itu ya. Bahkan saya punya teman itu sudah sekolah S2, bahkan sudah doktor, itu nyari doktor lagi, nyari master lagi, doktorannya 4, masternya 3. Loh kenapa? Iya, kalau saya belajar sendiri itu nggak semangat, maka dia belajar lagi, bayar lagi, padahal sudah doktor ya. Kenapa? Supaya termotivasi. Kalau dia ikut kuliah lagi kan termotivasi. Nah, itu penting, harus kita ambil pelajaran. Dan itu benar. Kalau kita belajar sendiri itu memang banyak sekali godaan setan, Maka Imam Syafi'i mengatakan, mangkana saykhuhu kitab, saykhuhu syaitan. Nah, katanya saya, barang siapa yang belajar sendiri, belajarnya membaca buku sendiri, itu gurunya setan, kata Imam Syafi'i. Maksudnya gimana? Dia pertama pasti salah paham ketika membaca itu. Yang kedua pasti banyak setannya yang mengganggu. Nanti aja lah, kita tidur dulu, jalan-jalan dulu, akhirnya nggak jadi belajar. Dan itu terbukti banyak orang nggak berhasil belajar karena tidak ada yang membimbing, tidak ada halaqah, tidak ada kebersamaan ya. Contohnya begini, taruhlah kita belajar lewat YouTube. Sekarang banyak YouTube. Al-Islam kan sekarang menyebarkan YouTube pada bulan Ramadan. Tetap aja YouTube itu tidak bisa berdiri sendiri. YouTube itu dibaca ketika didengar ketika naik mobil, ya ketika lagi capek. Tapi kalau ketika belajar sungguhan lewat YouTube, saya yakin baru dibuka 5 menit sudah masak, baru dibuka 5 menit sudah nyapu, baru dibuka 5 menit sudah kerja yang lain. Saya kira nggak fokus deh. Itu yang sebenarnya keberkahan majelis taklim itu supaya kita semangat. Coba jamaah di sini berani nggak tidur di depan sini? Nggak berani. Tapi kalau di rumah berani dia. Berani nggak di antara jamaah yang buka baju? Ayo buka baju coba. Ada yang berani nggak buka baju senderan gitu? Nggak berani. Kenapa? Suasana ini loh Pak yang membuat kita itu semangat. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu kayak seperti itu. Kenapa Ramadan menjadi berkah? Karena futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Itu karena itu membuat kondisi orang itu semangat. Belajar di majelis taklim juga seperti itu para hadirin rahimakumullah. Bukan hanya muridnya, ustadznya pun begitu. Mungkin kalau saya di rumah bacanya sambil tiduran, di sini nggak bisa. Ya kan, nggak bisa nengok kanan, nengok kiri, cuma nggak bisa. Ya karena harus menghadap jamaah dan harus urut, ya harus runtut dan sebagainya. Jadi semuanya sama, belajar maupun mengajar itu saling membantu. Gurunya membantu murid, muridnya membantu guru. Itu ada di mana? Di majelis taklim. Ya, keempat, majelis ilmu tidak terbatas di masjid saja, walaupun itu disebut fi baitin min buyutillah, tapi ditafsirkan bisa di ruang sekolah. Kayak baskel tadi, anak-anak peserta baskel laki-laki harap masuk ke kamar, di kamar bisa, aula pertemuan dan tempat-tempat lain. Adapun maksud dalam hadis di atas bukan terbatas pada masjid. Imam Nawawi mengatakan selain di masjid, untuk mendapatkan keutamaan berkumpul mencari ilmu juga bisa didapat di tempat lain seperti sekolah, pesantren dan sejenisnya. Ya, pada zaman Imam Nawawi sudah ada pesantren. Ini masuk dalam fi baitin min buyutillah. Kelima, pelajaran kelima loh mahasiswa dicatat, ini sudah pelajaran kelima. Di dalam hadis di atas terdapat 4 keutamaan. 4 keutamaan menuntut ilmu.
mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Maka ciri khas majelis taklim itu harus ada bacaan Al-Qur'an. Sama, syarat khutbah Jumat itu harus baca Al-Qur'an. Kalau ada khatib di Al-Islam nggak membaca Al-Qur'an walaupun satu ayat, khutbahnya tidak sah. Suruh turun, kamu turun. Tidak ada bacaan Al-Qur'annya. Itu namanya pidato, Pak. Pidato. Bedanya pidato dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu harus ada ayat Al-Qur'annya. Harus dimulai dengan tahmid, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Majelis taklim pun yang sesuai dengan syariah adalah yang dibacakan di dalamnya minimal satu ayat. Majelis taklim kalau nggak ada ayatnya, majelis taklim apa itu? Harus ada ayatnya. Tadi saya ada ayatnya nggak? Ada surat Al-Jum'ah, surat-surat yang lain ya, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan di sini yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, berarti membaca dan tadarus. Tadarus itu apa, Pak? Salah paham nih masyarakat kita ini, tadarus itu dikira membaca Al-Qur'an. Salah itu. Maka ada namanya qiraah, ada namanya tilawah, ada namanya tadarus. Bedanya apa? Ibu-ibu tolong dicatat nih. Pertama, qiraah itu membaca biasa. Yang baca gitu aja, itu namanya qiraah, seperti yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, tilawah. Tilawah itu artinya membaca dan mengikuti, karena tala yatlu itu mengikutin. Ya. Jadi membaca dan mengikuti bacaan. Maksudnya mengikuti bacaan ada dua. Mengikuti bacaan, setelah selesai satu ayat diteruskan ayat yang lain. Setelah selesai satu juz 1 diteruskan juz 2. Setelah selesai 30 juz, maka para ulama menjelaskan, dan saya lihat sendiri di beberapa tayangan video, bahwa ketika khataman, ini ada orang Indonesia, murid kita, ya salah satu teman kalian yang sekarang di Turki, itu udah khatam Al-Quran, dapat sanad dari Turki, ya. Dan didengar ulama-ulama di sana, di depan ulama di sana, khataman 30 juz sekali duduk. Kemudian setelah khataman, saya lihat setelah surat An-Nas tidak shadaqallahul azim, tidak selesai, tapi dimulai lagi dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 5. Itulah rahasia kenapa dalam Al-Quran Bapak buka umpamanya di juz pertama, ya, Bapak buka surat Al-Baqarah, itu pasti cuma 5 ayat, ya. Padahal masih kosong itu kertasnya. Kenapa cuma 5 ayat? Itu salah satu maksudnya khataman itu diselesaikan pas surat Al-Baqarah 5 ayat pertama. Jadi Bapak-bapak nanti kalau sudah khataman itu jangan ditutup, tapi baca lagi Al-Fatihah dan baca soal Al-Baqarah sampai ayat 5. Titik di sini baru ditutup, baru membaca doa khataman. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa dalam benak penghafalan Al-Quran tersebut akan terbetik, oh iya, saya baru 5 ayat. Berarti habis ini saya harus baca Al-Quran Al-Baqarah surat ayat ke-6 sampai 186, ya, terus Ali Imran, terus ulangi lagi, dan begitu seterusnya. Maksudnya biar jangan sampai ada dalam diri penghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran bahwa saya sudah khatam kok, kemudian dia tidur, enggak. Ternyata kita baru 5 ayat, harus diteruskan. Itu maknanya. Nah, jadi pada rahimakumullah, makna tilawah itu seperti itu, membaca Al-Quran dan diteruskan sampai mati, hatta zurtumul maqabir, hatta ya'tiyakal yakin, itu bahasa Al-Qur'annya. Yang kedua, makna tilawah itu adalah mengikuti isinya. Kalau ayat Quran menyuruh kita sabar, kita sabar. Ayat Quran menyuruh kita sholat, kita sholat. Jadi mengikuti isi Al-Quran, itu tilawah. Tadarus bukan baca Al-Quran keliling, enggak. Tadarus itu kayak dalam hadis ini, wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari isi Al-Quran, tadarus, dirosah. Maka di sini ada dirosah.
Ya, Ma'had al-Islam al-Ali, Ma'hadul Islam al-Ali li tahfidzil Quran wa dirasat al-Islamiyah. Ya, pesantren tinggi al-Islam untuk tahfidzul Quran dan belajar ilmu-ilmu agama. Dirasat itu belajar, berarti tadarus itu membaca Al-Quran dan belajar mengerti isi Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, ada 4 manfaatnya. Pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang belajar itu pasti tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini pasti tenang. Ya, di Al-Islam itu pasti tenang karena lagi belajar walaupun utangnya banyak. Walaupun utangnya banyak, tenang ketika di masjid. Tapi sayangnya ketika keluar dari masjid galau lagi. Wah, gimana bayar utang, gimana masalah ekonomi saya, gimana masalah. Makanya sering-seringlah datang ke pengajian supaya dia tenang. Ya, jangan pulang kecuali sebentar. Kalau sudah nggak tenang datang ke masjid lagi. Terus begitu. Jadi ketenangan itu didapat ketika orang sedang belajar. Nanti salah satu cara kita supaya tenang dan utang-utangnya terbayarkan membaca doa. Doa ini Bapak dan Ibu sekalian kalau bisa dihafal, khususnya banyak utang, adalah dibaca setelah sholat atau lebih afdol lagi setelah membaca at-tasyahud al-akhir. Baca tahiyat selesai, sebelum salam baca doa ini. Doa ini insya Allah akan kita ta'aruf di buku mengetuk pintu langit. Sudah selesai. Yang kedua adanya namanya membuka pintu langit. Yang ketiga menembus pintu langit. Ada 3 trilogi tembus langit. Ya, membuka pintu langit setelah dibuka, mengetuk setelah diketuk, dibuka setelah dibuka ditembus. Nah, dibuka pintu langit ini ada doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, supaya enggak sedih, enggak galau. Minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qahrir rijal, dan dari lilitan utang dan penguasaan laki-laki. Barang saya punya lilitan utang, harus baca doa ini, dan nanti insya Allah laki-lakinya nggak akan menguasai kita. Orang yang punya uang ini nggak akan menguasai kita, nggak akan nagih kita, karena sudah kalah dengan mantra ini. Ya, jadi harus baca ini setiap sebelum salam, harus rajin. Insya Allah utangnya terbayar semuanya. Bukan kita bayar. Yang punya utang ngatakan sudahlah, kamu orang soleh, kamu suka ke masjid Al-Islam, untuk kamu nggak usah bayar. Itu maksudnya. Nah, baca ini, baca. Bagaimana kita taunya? Menuntut ilmu. Makanya jangan bolos, terus menuntut ilmu, hafal doa-doa, insya Allah seluruh masalah kita akan selesai. Itu namanya nazalat alimus sakinah. Di dalam surat Ar-Ra'd 28 kemarin sudah kami menyebutkan, tolong dihafal. Kalau enggak hafal ayat-ayatnya, hafal nama surat dan nomor ayat. Kemarin saya sudah mereka-reka di jalan. Nanti kita harus tahu, mahasiswa terutama, nomor surat 10 berapa, surat ke-10 berapa, surat ke-20 berapa, surat ke-30 berapa, surat ke-40 berapa, surat ke-50 berapa, 70, 80, 90, 100. Bisa nggak nyebut 10 apa? Bisa nyebut, saya beri hadiah deh. Nomor 10 apa? 20. Ah, udah gagal. 30. Ah, gagal lagi. 40. Gimana ini? Push up nanti. Semuanya push up. Maksudnya nggak bisa. 40, 50. Ah, 60. Ah, bingung lagi. 70. 80. Kalau ngitung uang mahir banget. Ngitung surat nggak bisa. 90, 100. Itu cara menghafal. Ya, nanti lipatan 5. Surat ke-5 apa? Surat ke-15 berapa? Surat ke-25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, 105. Nah, begitu seterusnya. Kalau itu ngelotok berarti lulus. Nah, begitu, itu ngitung surat. Sekarang ngitung ayat. Ar-Ra'd surat ke berapa? 11. Ayatnya berapa? 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu penting. Yang hatinya galau hafal ini. Yang hatinya galau menghafal, membaca 10 kali tiap hari. Insya Allah galaunya akan hilang. Memang ada Ustaz 10 kali. Ya ini supaya kita mengambil hikmah dari Al-Quran. Tidak harus 10 kali, 100 kali juga nggak apa-apa. Ya. Kita merenung apa artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati ini tentram. Mengingat Allah itu di majelis zikir salah satunya, mengingat ayat-ayat Allah, mengingat hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi surat Ar-Ra'd dihafal, tolong bapak-bapak, ayat surat ke-11 ayat 28. Kayak menghafal nomor plat mobil 11 B 1128 KYE. Nah itu 1128 itu mobil yang tidak ada galau di dalamnya. Platnya berapa Pak? B 1128 KYE. K itu Bekasi, E itu Kampung Sawah, Z itu Al-Islam. KYE. Keutamaan kedua sakinah. Keutamaan kedua wa ghasyiyat umur rahmah. Keutamaan menuntut ilmu itu adalah diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa haffat umul malaika. Haffat pakai ha itu artinya dipenuhi. Kalau khaffat pakai kha artinya ringan. Haffat umul malaika berarti dikelilingi oleh malaikat. Ya. Jadi malaikat itu sebenarnya ikut ngaji juga, cuma nggak kelihatan. Kalau benar-benar pakai kacamata yang itu kelihatan malaikat pada duduk di sini. Kita yakin karena malaikat akan mengelilingi majelis taklim. Ya. Jadi kita lihat di sini berkata Syekh Ali Syekh dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, maksudnya para malaikat menutupi mereka dari segala penjuru dan mereka berbaris rapat mengelilingi mereka. Sawu sufufakum atau ala tasufuna kama tasuful malaika. Jadi sebenarnya majelis taklim itu bagus itu pakai kursi gitu semuanya. Ya, tapi untuk sementara untuk mahasiswa dulu lah. Nanti kapan-kapan bapak-bapak juga pakai kursi kapan-kapan Pak ya. Kita butuh sosialisasi dulu. Kalau mahasiswa sudah rapi, baru nanti bapak-bapak juga pakai kursi semuanya supaya shopnya kayak malaikat. Di luar itu juga sudah bisa lah, maksud kita nggak bisa sih rapat semuanya nyatet gitu. Itu tasuful malaika. Jadi malaikat itu akan berbaris kata para ulama, dan ini menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kemuliaan yang besar. Maka mereka tidak dikuasai setan, karena dikelilingi malaikat setan nggak akan bisa masuk dalam majelis taklim. Keutamaan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumu law fi man indah. Nama-nama bapak dan ibu sekalian ini akan dicatat oleh malaikat dan disampaikan di langit, fulan ikut majelis taklim sampai suruk tiap hari pada bulan Ramadan. Surat Al-Anbiya ayat 19. Surat Al-Anbiya surat keberapa? 21 ayatnya 19. Allah berfirman, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaan Allah lah segala yang apa di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Kita itu nanti dimasukkan dalam grup malaikat. Misalnya kalau sekarang WA grup malaikat ya. Berkata Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatu Al-Ahwadhi, ini Syarah Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan apa? Allah akan menyebut mereka di depan siapa yang ada di sisinya. Jadi kita itu akan disebut nama-nama di depan malaikat, yaitu menyebut mereka dengan memamerkan dan membanggakan mereka dengan memberikan pujian yang baik dan menjanjikan mereka dengan pahala yang besar. Siapa ini? Yang hadir di majelis taklim ternyata dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan malaikat. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Coba nanti kita baca tafsir surat Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sampai 34 itu.
Kenapa malaikat disuruh sujud sama Nabi Adam? Karena Nabi Adam punya ilmu, malaikat tidak punya ilmu. Yang disuruh sujud itu nggak punya ilmu. Para ulama mengatakan malaikat itu ada yang punya ilmu, ada yang tidak punya ilmu. Maksudnya apa? Tugas malaikat beda-beda. Yang disuruh sujud itu malaikat yang ilmunya kalah dengan ilmunya Nabi Adam. Kalau suruh sujud, sujud penghormatan. Nabi Adam kenapa kok dihormatin? Karena punya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi ilmu itu masya Allah melebihi malaikat pada hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita selalu menuntut ilmu sampai Allah menjemput ajal kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Gimana Pak? Utlubul ilma minal mahdi, ketika dalam ayunan sampai ilal lahdi. Lahdi itu apa maknanya lahdi? Kuburan. Lahdi itu kuburan. Kuburan bukan hanya kuburan. Coba nanti yang kalau ada mayit meninggal, coba masih sekali-kali ikutlah lihat itu lahdi itu kuburan. Habis kuburan itu ada lubang lagi. Nah, lubang itu namanya lahdi. Ya, liang lahat. Liang lahat itu bukan liang kuburan ya. Liang lahat itu liang lahat dalam kuburan. Lahat itu ada yang di bawah, ada yang di samping. Ya, itu lahdi. Jadi belajarlah dari ayunan sampai liang lahat. Nah, terakhir kemarin saya baca buku tentang dahsyatnya doa 40 tahun oleh Dr. Musa Syarif dari Jeddah, dari Saudi. Itu disebut di situ tentang cerita Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sebuah ulama yang sangat terkenal, ulama yang sangat hebat ilmunya. Kemana-mana membawa tinta, kemana-mana membawa bolpen. Ditanya, Imam Ahmad, kamu kan sudah pintar, ngapain menuntut ilmu? Ngapain nulis terus? Kata Imam Ahmad, saya akan belajar terus sampai saya meninggal dunia. Kapan istirahatnya? Istirahatnya di surga. Subhanallah. Itu Imam Ahmad loh, yang ahli ilmu, ulama terkenal, ulama madhab, sampai semangat belajar. Masa sih kita kalah dengan Imam Ahmad yang sudah pandai itu? Kita yang belum apa-apa ini harus semakin rajin, lebih rajin dari Imam Ahmad. Selain kita dapat ilmu, insya Allah kita dapat surganya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah robbil alamin. Selesai jalan keempat. Sengaja jalan keempat ini agak panjang karena memang tekanannya pada menuntut ilmu. Besok jalannya membangun masjid, ini akan saya singkatkan, saya akan percepat karena susah bagi kita membangun masjid, kecuali nyumbang karpet, nyumbang kipas angin, menyumbang kursi, ya itu bukan membangun masjid tapi membangun sebagian masjid. Makanya nanti kita bahas cepat saja 5, 6, 7, 8 gitu. Tapi yang keempat ini menuntut ilmu saya bahas khusus sampai terakhir karena pentingnya. Ada pertanyaan dari jamaah, dari para ustadz, dari para hadirin? Biasanya ada. Ustadz di sini sama Ustadz Abdul Somad mana? Nggak nanya. Ah, ya. Ini jubah hijau kayak Nabi Khidir. Iya, silakan. Baik, ini pertanyaannya bagus ya dan susah menjawabnya. Antum cari sendiri aja. Jadi Ustadz kok. Jadi begini ya, pertama itu kan sejarah. Sejarah itu kan masih pro dan kontra. Tapi sebagian besar ulama menyatakan bahwa Zulkarnain pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang jelas bukan Zulkarnain Makduni.
bukan Ustadz Iskandar yang sekarang juga ya. Iskandar Alexander itu sama ya. Al-Makduni itu orang Yaman, orang Yunani yang kafir, ini muslim. Dia muslim menegakkan syariat Islam pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pertama sejarah itu. Yang kedua, sejarah itu tidak harus disebut dalam Al-Quran ya, termasuk ini pertanyaan yang kemarin ditanyakan Ustaz Abdul Qawi itu, kalau Ya'jud wa Ma'jud disebut dalam Al-Quran, mana Dajjalnya? Dajjal nggak disebut dalam Al-Quran, nah, tapi disebut dari dalam hadis. Tapi para ulama ada jawaban itu. Dajjal itu disebut dalam Al-Quran tetapi tidak disebut namanya. Nah, silahkan nanti dirujuk kembali. Termasuk Zulkarnain disebut dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran. Apakah ada korelasinya? Tidak harus. Tidak harus korelasi secara langsung ya. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang saya lihat ya, wa atainahu mulkan kabiro, itu Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya. Nabi Ibrahim itu diberi mulkan kabiro. Mulkan kabiro itu berarti kekuasaan yang besar. Mungkin salah satu maksudnya adalah dia bisa menundukkan Zulkarnain. Jadi Zulkarnain itu belajar sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Nabi Musa itu dengan Nabi Khidir itu tahunya dari Al-Quran. Tapi kita nggak tahu kalau itu semasa. Awalnya kita nggak tahu itu semasa kecuali dari Al-Quran. Kayak Nabi Ibrahim dengan Nabi siapa? Nabi Lot semasa, coba bayangkan. Banyak orang nggak tahu. Dan beberapa nabi itu semasa. Cuma nggak harus disebutkan di dalam Al-Quran korelasinya langsung. Nah, banyak itu. Seperti Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini ada yang mengatakan nabi, padahal dia adalah muridnya Nabi Musa. Jadi dalam kasus Khidir itu, Nabi Musa itu punya asisten namanya Yusha bin Nun. Kapan itu? Padahal Yusha bin Nun ini adalah, ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan itu wali. Yusha bin Nun inilah yang memimpin pasukan menyerang Palestina itu setelah Nabi Musa meninggal dunia di Tih ya, ketika sudah keluar dari Firaun, mereka melewatin sungai Laut Merah, itu mereka selama 40 tahun dihukum oleh Allah orang Yahudi ini karena nggak mau berperang merebut Palestina. Lah, dalam sejarah disebutkan Nabi Musa meninggal di situ, di Tih itu, ya, di tempat padang pasir luas. Ya. Kemudian setelah meninggal dunia, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun dan bisa membuka kota Palestina. Dan Yusha bin Nun ini salah satu-satunya manusia yang oleh Allah matahari itu dipending dulu. Jadi mataharinya mestinya terbit, gara-gara dia mau nyerang Palestina, jangan terbit dulu matahari. Nunggu dia berhasil menaklukkan Palestina baru matahari terbit. Jadi pernah dalam sejarah itu matahari terlambat sedikit demi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Itu nggak disebut dalam Al-Quran, tidak dalam sejarah disebut, dalam hadis disebut ya. Jadi korelasinya ada tetapi tidak harus langsung. Kalau saya melihat tadi ada ayat wa mulkan kabiro, Nabi Ibrahim diberikan kekuasaan yang besar, mungkin termasuk salah satunya dia bisa bersinergi dengan Zulkarnain ini. Wallahu a'lam bishawab. Kan itu sejarah, bisa benar bisa salah, tetapi para ulama menyebutkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja ya Nabi Khidir. Ini warnanya hijau, kemudian warnanya hijau ya. Ada yang lagi? Ustaz yang lain, Ustaz Abdul Qawi silahkan. Biasanya ada kok, diadakan lah. Baik, mahasiswa ada enggak? Ustadz Masyudi namanya mau. Ustadz Masyudi dulu, baru Ustadz siapa? Rizky. Ya, Ustadz Masyudi dulu. Ini pemilik kebab santri ini sudah buka cabang. Punya banyak anak perusahaan. Diam-diam dia pengusaha sukses. Buka cabangnya di mana, Ustaz? Buka cabangnya di mana? Kok tertawa? Bukan cabang istri, cabang kebab. Di Jati Aceh ya? Iya, di Jati Aceh. Kalau nggak salah di Jati Aceh, silahkan nanti yang buka beli di sana silahkan. Ya, silahkan.
Yang mana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, itu justru dibaca dalam sholat. Pertanyaannya boleh nggak di luar sholat gitu? Itu di dalam sholat habis tasahud al-akhir membaca itu berbareng dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Min ghalabatid daini wa qahrir rijal diulang berkali-kali, yang paling terakhir ini. Itu doanya bagus banget, 8 ya, 8 tapi masing-masing 2 kayak sholat tarawih itu. 2 sekawan. Lihat nanti dalam buku-buku Ibnu Qayyim juga diterangkan secara panjang lebar. 2 itu bagus banget. Ya, insya Allah justru sunnahnya dibaca setelah tasahud sebelum salam. Silahkan Ustaz Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, masalah ruqyah ya. Antum peruqyah. Ya. Jadi yang mahasiswa yang kena kesurupan bisa meruqyah sama beliau Ustaz Rizky. Di sini ada Ustaz saya juga yang ahli ruqyah. Muntah secara sengaja itu membatalkan puasa. Kalau muntah nggak sengaja karena mabuk di perjalanan, muntah karena diruqyah, itu enggak membatalkan puasa. Ada yang mengatakan yang membatalkan puasa itu yang dimasukkan, bukan yang keluar. Nah, jadi muntah kalau sengaja membatalkan puasa, kalau tidak sengaja termasuk ketika diruqyah tidak membatalkan puasa. Ruqyah itu salah satunya, Ustaz Rizky dan Ustaz peruqyah yang lainnya, salah satu cara ruqyah itu dibacakan ayat-ayat Quran, bukan hanya dibacakan, ditausiahin. Makanya orang-orang yang bermasalah itu tolong disuruh ikut kajian setiap subuh di Al-Islam. Misalnya sembuh. Ini ruqyah juga, ini ruqyah masal ini. Loh, kok nggak percaya? Dikira roh itu baca Quran? Enggak, ngikuti majelis itu ruqyah. Lihatlah orang-orang yang kesurupan setan sekarang sembuh semua ini. Loh, benar nih, saya nggak main-main. Loh, ini versi ruqyah saya itu begitu. Ruqyah itu diberikan pemahaman Islam yang benar, ya. Diberikan ilmu yang benar, akan dia tenang. Kalau tenang setan lari. Setan itu takut dengan ilmu. Makanya dikatakan dalam athar ya, bahwa matinya seorang alim itu lebih dahsyat bagi setan. Lebih disenangi setan daripada matinya 1000 ahli ibadah. Setan itu takut dengan seorang satu alim. Alim yang mengamalkan ilmunya. Makanya orang yang kena surupan itu biasanya nggak punya ilmu atau ilmunya tidak masuk dalam hatinya. Maka barang siapa yang sering kesurupan, ayo menuntut ilmu terus, menuntut ilmu, khususnya Al-Quran, khususnya tadabbur Al-Quran. Maka tadi saya katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'd 28. Itu setan lari. Saya ada buku dari Timur Tengah, bukunya tipis tapi laris, dicetak sekitar sampai 150.000 eksemplar. Buku itu ruqyah khusus orang-orang tertentu. Ruqyah ini bukan ruqyah seperti yang kita pahami, tapi ruqyah dibaca ayat-ayat tertentu yang kemudian dengan ayat itu dia akan bisa sembuh. Ya, termasuk mamanya ayat-ayat tentang ketenangan, as-sakinah, namanya ruqyah ayat-ayat sakinah. Supaya orang tenang, maka dibaca ayat-ayat sakinah itu. Pro kontra, memang pro kontra, tapi saya termasuk yang setuju terhadap buku itu, karena kalau orang membaca ayat-ayat sakinah dia akan sakinah. Ya, termasuk tadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dibaca ratusan kali insya Allah hatinya tenang. Jadi tenang itu dengan membaca Al-Quran. Termasuk tadi kita harus punya ayat-ayat favorit
di dalam bulan Ramadan. Dengan ayat-ayat favorit kita akan tenang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pada hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.